Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 23161420111021 dengan prodi S1 Keperawatan kelas A dengan dosen pembimbing Bapak Wahib Asyari. Saya ingin membuat tugas kewarganegaraan. Baik, materi pertama yaitu kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selanjutnya itu dasar historis, yuridis, dan sosiologis kewarganegaraan. Yang pertama, historis. PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cinta Indonesia merdeka. Yang kedua yaitu yuridis. PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dan jumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Yang terakhir yaitu sosiologis. PKN Indonesia dilakukan pada tatanan sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan kewarganegaraan. Dinamika kewarganegaraan mencerminkan keadaan masyarakat warga negara yang tidak statis, melainkan senantiasa bergerak mengikuti perkembangan zaman dengan segala tantangan dan perubahannya. Adapun contohnya, yang pertama yaitu adopsi gaya hidup global dan kekinian, yang kedua munculnya budaya populer baru di kalangan milenial. Tantangan dalam konteks kewarganegaraan mengacu pada berbagai isu, permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh warga negara dalam mewujudkan hak dan kewajibannya serta menjalankan peran aktif sebagai bagian dari suatu negara. Contohnya, disinformasi dan berita palsu atau hoaks, penyebaran informasi tidak akurat dan provokatif di media sosial dapat memecah belah persatuan, memicu konflik, dan mengganggu proses demokrasi. Selanjutnya yaitu konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional atau jati diri bangsa merujuk pada karakteristik atau nilai-nilai yang menjadi ciri khas sebuah bangsa dan membedakannya dari bangsa lain. Beberapa aspek yang mencakup identitas nasional, yang pertama yaitu budaya dan tradisi, meliputi bahasa, seni, kebiasaan, norma, dan adat istiadat yang diwarisi secara turun-temurun. Yang kedua yaitu sejarah, yang meliputi peristiwa sejarah, perjuangan kemerdekaan, dan tokoh-tokoh penting yang membentuk jati diri bangsa. Yang ketiga yaitu ideologi dan falsafah negara, seperti Pancasila bagi Indonesia yang menjadi landasan dan pandangan hidup bangsa. Yang keempat yaitu simbol. Simbol negara, bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, dan lainnya yang menjadi representasi identitas bangsa. Yang kelima yaitu wilayah dan karakteristik geografis, lokasi, iklim, sumber daya alam yang membentuk kekhasan suatu bangsa. Yang keenam yaitu etnisitas dan keberagaman, kekayaan suku bangsa, budaya, agama yang terwakili dalam identitas nasional. Tidak memiliki KTP atau kartu tanda penduduk dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, antara lain: yang pertama, kesulitan dalam mengakses layanan publik; yang kedua, kesulitan dalam mencari pekerjaan; yang ketiga, terbatasnya hak untuk memilih dalam satu pemilu. Selanjutnya yaitu menurut sumber legal formal, ada beberapa identitas nasional bangsa, yaitu bendera negara sang merah putih, bahasa negara bahasa Indonesia,
Lambang negara Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya yaitu contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia. Yang pertama, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, atau lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan atau persatuan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda latar belakang budaya, suku, agama, ras, dan lain-lain, yang menjadi satu kesatuan bangsa yang utuh dalam suatu negara. Selanjutnya yaitu jenis integrasi. Yang pertama, integrasi sosial budaya, upaya mempersatukan masyarakat yang beragam latar belakang budaya, suku, bahasa, dan agama ke dalam satu identitas budaya bangsa. Yang terakhir yaitu integrasi politik. Ini melibatkan penyatuan seluruh wilayah negara di bawah satu sistem pemerintahan dan kedaulatan politik yang sama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.